Berikut adalah soal fungsi objektif. Kita akan membaca soal ini sambil menuliskan informasi yang berada pada soal. Mari kita mulai. Sebuah pabrik akan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B. Di sini kita bisa membuat permisalan untuk mempermudah. Misal, barang A sebagai X dan barang B sebagai Y. Kita lanjutkan. Banyak barang A dan B yang akan diproduksi masing-masing tidak kurang dari 120 unit. Nah, ini kita bisa berubah menjadi model matematika. Model mat. Sama dengan X lebih besar sama dengan 120 dan Y lebih besar sama dengan 120. Kenapa X lebih besar sama dengan 120? Karena tidak kurang. Tidak kurang kan berarti lebih besar sama dengan ya. Dan dibilang 120 unit. Oke, 120. X dan Y itu A dan B yang sudah disubstitusi. Seperti itu. Selanjutnya, harga barang A 50.000 per unit dan barang B 35.000 per unit. Ini berarti mereka berdua adalah rumus untuk kita bisa menentukan yang ada pada pertanyaannya, yaitu nilai maksimum atau pendapatan maksimumnya. Kita tuliskan f x y, yaitu fungsi x, y sama dengan 50.000 x tambah 35.000 y. Kenapa 50.000 X? Karena harga barang A yang tadi kita sudah substitusikan sebagai X. Maka 50.000 X dan Y dari barang B yang sudah kita substitusikan. Seperti itu. Mari kita lanjut. Untuk memproduksi kedua barang tersebut dibutuhkan proses pada mesin yang ditunjukkan pada tabel. Oke. Terdapat dua jenis barang A dan barang B. Kita substitusikan jadi X dan Y ya. Mesin pertama dalam satuan jam itu barang A itu 2 jam, dan barang B hasilnya itu 3 jam. Satu barang B hasilnya 3 jam. Nah, waktu maksimalnya adalah 1.500. Di sini kita bisa mengubahnya menjadi model matematika, yaitu 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 1.500. Kenapa begitu? Karena barang A kan 2. A itu kita tadi sebutnya X ya, dan barang B kan 3. B itu tadi kita sebutnya Y. Waktu maksimal itu lebih kecil sama dengan 1.500. Dan mesin kedua itu barang A-nya 3. Oke, kita masukkan. Berarti 3X ditambah barang B. Barang B maka 2Y ya. Waktu maksimal lebih kecil sama dengan 1.500. Oke, sekarang kita akan membuat grafiknya dari model matematika yang sudah kita sediakan. Pertama, pertanyaannya dulu, banyak setiap barang yang harus diproduksi agar diperoleh pendapatan maksimum. Nah, di sini kita membutuhkan grafik agar kita bisa mengetahui mana yang diarsir dan titik pojoknya. Oke, sekarang kita akan menggambarkan terlebih dahulu grafiknya. Nah, sudah jadi seperti ini. Selanjutnya, kita akan memasukkan garis-garis yang kita ubah dari model matematika. Yang pertama ada X lebih besar sama dengan 120. Lebih besar sama dengan ini kita bisa ubah menjadi tandanya sama dengan. Berarti terbentuklah garis X sama dengan 120. Nah, 120 kurang lebih kan di sini ya. Kita misalkan, nah kita buat garisnya. Oke, garisnya sudah terbuat. Sekarang kita lanjut ke model matematika yang kedua. Yaitu garis Y sama dengan 120. Seperti tadi, lambang lebih besar sama dengannya kita ubah dengan sama dengan. Mari kita gambarkan. Nah, garis Y sama dengan 120 sudah terbuat di sini ya. Selanjutnya, kita akan membuat garis dari persamaan 2X tambah 3Y sama dengan, seperti tadi, lambangnya diubah aja menjadi sama dengan 1.500. Nah, di sini kita misalkan, untuk membuat garis kan butuh 2 titik ya. Maka, pertama-tama kita misalkan dulu X-nya sama dengan 0. Kalau X-nya 0, maka hasilnya kan menjadi 3Y sama dengan 1.500 kan? Maka 0,500. Maka kurang lebih itu di sini ya. Nah, sekarang saya akan membuat garisnya. Maaf, ini kan baru satu titik. Berarti kita tandain dulu ya sebagai titik di sini. Oke. Selanjutnya, itu ada titik yang kedua. Sekarang kita anggap Y yang sebagai 0. Maka, X-nya itu kan
Kan Y-nya udah 0 ya, berarti sisa 2X sama dengan 1500. Maka X sama dengan 750. Nah, maka kita cari dulu nilai dari 750,0. Misalkan di sini ya. Nah, sekarang saya akan menarik garis untuk membuatnya menjadi garis. Oke, garisnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat garis lagi dari model matematika yang keempat, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 1500. Sesuai contoh yang di atas, kita kerjakannya kayak di atas lagi. Nah, pertama kita anggap X-nya itu 0. Maka Y-nya kan 2Y sama dengan 1500 kan ya. Berarti 2Y, Y sama dengan 750. Nah, kita buat titiknya dulu untuk mendapatkan garis. Misalkan di sini ya, 750. Oke, selanjutnya kita misalkan sekarang Y-nya yang 0. Y-nya yang 0. Maka 3X kan sama dengan 1500. X sama dengan 500. Maka kita misalkan di sini ya. Sekarang saya akan membuat garisnya terlebih dahulu. Nah, dari keempat garis ini, kita cari yang kena 4-4-nya. Sebenarnya dari ini dulu sih. Kita uji dulu. 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 1500. Kita uji dulu. Dia kan tulisannya lebih kecil sama dengan kan. Kita misalkan ujinya di titik 0,0. Maka X-nya kita masukkan 0, Y-nya kita masukkan 0. Berarti jadinya kan 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 1500. Benar gak sih 0 lebih kecil sama dengan 1500? Betul. Artinya garis dari 2X tambah 3Y arahnya itu ke dalam. Ke sini ya. Bukan ke luar. Luar itu berarti yang sininya. Oke. Selanjutnya kita uji lagi nih. Apakah, misalkan uji 0,0 ya, di sini juga. Apakah 0 tambah 0 lebih kecil sama dengan 1500? Betul, 0 lebih kecil sama dengan 1500. Maka artinya, dia betul kan? Artinya si garis 3X tambah 2Y sama dengan 1500 arahnya adalah ke dalam. Seperti itu. Nah, kita uji juga nih yang X sama dengan 120 dan Y sama dengan 120. Kita masukkan titiknya 0 juga. Misalkan X-nya 0. 0 apakah lebih besar dari 120? Lihat garis X kan di sini kan ya. 0 apakah lebih besar dari 120? Bukan. Berarti arahnya bukan ke arah kiri, tapi ke arah kanan. Dan Y juga seperti itu. 0 apakah lebih besar dari 120? Salah kan ya? Artinya, ini kan garis yang Y. Artinya dia ke arah atas, bukan ke arah bawah. Nah, kita akan arsirkan daerah yang kena keempat-empatnya. Berarti akan menjadi di sini. Nah, di sini kita akan mendapatkan 4 titik pojok. Di sini 1, 2, 3, dan 4. Nah, titik pojok yang udah ketahuan itu nih di sini nih. 120,120. Nah, yang lain titiknya itu belum ketahuan. Kita harus hitung terlebih dahulu. Nah, kita kan baru tahu satu titik pojok. Kita harus mencari 3 titik pojok yang lain nih. 1, 2, 3. Nah, di sini kita udah tahu X-nya. X-nya itu 120. Kita tinggal cari Y-nya. Gimana sih cara cari Y-nya? Kita lihat, dia itu kan berpotongan sama garis 2X tambah 3Y sama dengan 1500 kan? Artinya X-nya di sini kita masukin sama 120. Berarti ini saya sebutnya titik pojok 1 ya. Biar mudah, ini kita sebutnya titik pojok 2. Ini kita sebut titik pojok 3. Dan ini saya sebut titik pojok 4. Oke, titik pojok 1, seperti di sini kita berikan hitungannya. X-nya kita masukkan 120. Tambah 3Y sama dengan 1500. 3Y sama dengan 1500 kurang 240. Hasilnya adalah 1260. Y sama dengan 1260 dibagi 3. Hasilnya adalah 420. Maka di sini Y-nya adalah 420. Kita lanjutkan ke yang di sini nih. Ini udah ketahuan Y-nya itu 120. Lihat dia bersinggungan sama garis 3X tambah 2Y sama dengan 1500 kan. Kita kerjakan. Yang ke titik pojok yang ketiga.
Y-nya sekarang kita masukin 120, maka menjadi 3X ditambah 2 kali 120 sama dengan 1.500. 3X sama dengan 1.500 kurang 240 adalah 1.260. X sama dengan 1.260 bagi 3, 420. Maka kita bisa mengetahui nilai X-nya 420. Gimana cara kita mencari nilai titik pojok yang kedua, maaf. Nah, itu kita menghitung 2X tambah 3Y sama dengan 1.500, 3X tambah 2Y 1.500. Ini kita jadikan persamaan 1, dan ini kita jadikan persamaan 2. Maka hasilnya adalah persamaan 1 dan 2, kita kerjakan di sini ya. Ini kita samakan penyebut terlebih dahulu. Yang atas kita kalikan dengan 3, yang bawah kita kalikan dengan 2 untuk menghilangkan X ya. Misalkan seperti itu. Berarti menjadi 6X tambah 9Y sama dengan 1.500. Yang bawah kali 2 menjadi 6X tambah 4Y sama dengan, maaf ini bukan 1.500, tapi kalikan dengan 3 ya tadi 4.500. Yang di bawah 6X tambah 4Y kan berarti dikali 2, berarti 3.000. Maka kita eliminasi, dapatnya 5Y sama dengan 1.500, Y sama dengan 300. Nah, Y ini kan 300, kita boleh masukin ke persamaan 1 atau 2, terserah, dapatlah nilai X. Saya misalkan masukin ke persamaan kedua, maka menjadi 3X sama dengan, Y-nya kan 600, maka 1.500 kurang 600, 900, X sama dengan 300. Maka nilai dari titik pojok kedua adalah 300,300. Nah, setelah dari grafik yang banyak ini, kita akan mengambil titik-titik pojoknya aja nih yang ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, dari keempat titik pojok tadi menjadi seperti ini. Kita akan memasukkan nilai X, Y-nya ke rumus satu persatu. Maka yang pertama itu 50.000 dikali 120 ditambah 35.000 dikalikan 120. 50.000 kali 120 menjadi 6 juta ditambah 4,2 juta. Maka hasilnya adalah 10,2 juta. Kita lanjut ke yang kedua. Ini hasilnya ya, biar tidak bingung. Oke, 50.000 dikali 420 ditambah 35.000 dikali 120. Hasilnya sama dengan 21 juta ditambah 35.000 kali 120 seperti di atas, 4,2 juta. Hasilnya sama dengan 25,2 juta. Ini hasil yang kedua ya. Lanjut ke yang ketiga. 50.000 dikalikan dengan 300 ditambah 35.000 dikalikan dengan 300. Hasilnya sama dengan 15 juta ditambah 35.000 dikali 300, 10,5 juta. Maaf, lupa tambah plus. Sama dengan 25,5 juta. Selanjutnya yang terakhir. 50.000 dikalikan 120 ditambah 35.000 dikalikan 420. Hasilnya sama dengan 50.000 kali 120 itu 6 juta ditambah 14,7 juta. Hasilnya sama dengan 20,7 juta. Oke, bisa kita lihat di sini hasil yang tertinggi adalah 25,5 juta. Nah, berarti adalah banyak setiap barang yang harus diproduksi agar diperoleh pendapatan maksimum adalah 300 unit barang A dan 300 unit barang B yang D. Sekian dari soal ini, sampai jumpa di soal berikutnya.